Halo guys, di sini saya Lestari Wito Sinaga akan menyampaikan materi elusidasi struktur tentang spektrometri massa. Stay tune guys. Baiklah, pada video kali ini pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama ada sejarah spektrometri massa, yang kedua ada pengertiannya, yang ketiga ada prinsipnya, yang keempat ada kegunaan spektrometri massa, yang kelima ada jenis-jenis ionisasi, dan yang terakhir ada spektrum massa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah spektrofotometer massa atau MS, di mana sebelum ditemukannya alat tersebut, berat molekul suatu senyawa ditentukan dengan cara mengukur kerapatan uap atau penurunan titik buku senyawa tersebut. Sementara rumus molekulnya ditentukan dengan cara analisis unsur. Selain lama dan merepotkan, teknik ini juga memerlukan jumlah sampel yang banyak dan kemudian yang tinggi. Sekarang berat molekul dan rumus molekul bisa ditentukan dengan cepat dan jumlah sampel yang sedikit dengan menggunakan alat spektrofotometer massa atau MS, di mana pada tahun 1886 Eugen Goldstein mengamati sinar dari gas yang berpedar pada tekanan rendah ketika dialiri arus listrik yang berpindah dari anoda ke katoda. Yang kedua, aplikasi pertama dari spektrofotometer ini adalah untuk menganalisis asam amino dan peptida yang dilaporkan pada tahun 1958, dan ditemukannya peralatan spektroskop pada tahun 1884. Setelah Perang Dunia I berakhir, Aston kembali pada studinya di Cavendish, kini berfokus pada isotop, dan pada tahun 1919 Aston membuat sumbangan terpenting pada ilmu atom dengan penemuan spektrogram massa dan berhasil mengenali atau menemukan 212 isotop dengan alat tersebut. Apa itu spektrometer massa? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian spektrometer massa. Spektrometer massa itu adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik ataupun molekul anorganik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Spektrometri massa ini tidak seperti metode spektroskopi yang lain, tidak melibatkan interaksi antara radiasi elektronegatif dan materi. Umumnya spektrum massa diperoleh dengan mengubah senyawa suatu sampel menjadi ion-ion yang bergerak cepat yang dipisahkan berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan. Proses ionisasi menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan positif, di mana massa terdistribusi adalah spesifik terhadap senyawa induk. Atau MS ini juga digunakan untuk mengkonfirmasi dengan memperhatikan bobot molekul dan kemungkinan rumus strukturnya. Prinsip spektrometri massa, di mana prinsipnya itu ada 7. Yang pertama, dalam spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap akan dibombardir dengan elektron yang berenergi tinggi, yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Yang kedua, molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal. Contohnya, M ditambah E atau satu elektron akan menjadi M+ ditambah 2 elektron. Yang ketiga, kation radikal tersebut mengandung semua atom-atom dari molekul asal minus 1 elektron atau disebut dengan ion molekul atau molekular ion yang dinyatakan dengan M+. Di sini ada contohnya, di mana satu elektron ini akan mengambil atau O ini akan kehilangan satu elektron karena diambil sama satu elektron dari E ini tadi. Jadinya O itu akan bermuatan positif dan ditambah dengan yang awalnya satu elektron akan menjadi 2 elektron. Berikutnya, sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron yang berenergi tinggi, ion molekul akan mempunyai energi yang tinggi dan dapat pecah menjadi fragmen yang lebih kecil atau disebut dengan kation radikal atau molekul netral. M+ ditambah M1+ ditambah M2+ atau M+ menjadi M1+ ditambah M2.
Yang kelima, ion molekul atau ion fragmen dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa permuatannya atau M per Z dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Yang keenam, fragmen dengan M per Z yang besar akan turun terlebih dahulu diikuti fragmen dengan M per Z yang lebih kecil. Yang terakhir, partikel netral atau yang tidak bermuatan dihasilkan dalam fragmentasi tidak terdeteksi secara langsung dalam spektrometer massa ini. Apa sih guna MS ini? MS ini digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dari bahan yang akan dianalisa sehingga diketahui berat dan rumus molekulnya. Yang kedua, mengetahui unsur senyawa baik senyawa organik ataupun anorganik. Yang ketiga itu untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif suatu senyawa kompleks. Yang keempat ada untuk penentuan struktur dari komponen permukaan padatan. Dan yang terakhir untuk menentukan perbandingan isotop atom dalam suatu sampel. Pada zaman modern ini, massa ini MS ini sekarang sudah bergabung sama GS, di mana MS ini digunakan untuk identifikasinya. Untuk pemisahan senyawanya itu ada di GC atau GS. Ini merupakan gambaran dari proses MS. Yang pertama itu sampel itu dimasukkan ke dalam instrumen MS dan sampel itu akan mengalami yang namanya penguapan. Yang kedua, komponen dari sampel itu akan diionisasi, di mana proses ionisasinya itu terjadi pada balok yang berwarna pink ini dan dapat digunakan dengan berbagai metode. Salah satu metodenya itu mengenainya atau sampel itu dikenai dengan sinar berelektron sehingga menghasilkan partikel yang bermuatan atau ion. Yang ketiga, ion dipisahkan berdasarkan rasio massa atau muatan dalam analiser oleh medan elektromagnetik yang berwarna hitam ini. Yang keempat itu, ion-ion itu akan dideteksi oleh ion detektor. Yang terakhir itu, sinyal ion akan diproses menjadi spektra massa. Nah, di sini ada gambar instrumen spektrometri massa. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari MS, di mana yang pertama ada tahap ionisasi. Atom akan diionisasi dengan mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut supaya terbentuk ion yang positif. Tahap yang kedua ada percepatan, di mana ion-ion tersebut akan dipercepat supaya semuanya mempunyai energi kinetik yang sama. Tahap yang ketiga ada pembelokan, di mana ion-ion tersebut akan dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan massanya, akan semakin mudah dibelokkan. Besarnya pembelokannya juga tergantung pada besarnya muatan positif ion tersebut. Tahap yang keempat ada pendeteksian, di mana sinar-sinar ion akan melintas dalam mesin tersebut dan akan dideteksi dengan cara elektrik. Berikutnya ada sumber ion atau jenis ion. Sumber ion adalah bagian dari MS yang berfungsi untuk mengionkan material analyte, di mana sumber ion ini akan mengubah molekul sampel dari fase gas menjadi ion-ion atau memindahkan ion-ion dari dalam larutan menjadi fase gas. Di sumber ion ini, molekul sampel dihancurkan oleh elektron, dikeluarkan dari filamen panas. Ini disebut dengan sumber EL atau electron impact atau jenis ion yang pertama. Jenis yang kedua itu ada CLMS, di mana pola ionisasinya menggunakan gas, misalnya gas metana, isobutan atau amonia yang akan diionkan. Energi ionisasi lebih kecil dibandingkan ELMS, sehingga fragmentasinya lebih kecil dan kelimpahan M+ nya lebih tinggi. Yang ketiga itu ada FAB-MS atau fast atom bombardment massa spektrometer, di mana pola ionisasinya menggunakan phase atom atau misalnya He, Ne, Ar. Biasanya sampel dilarutkan dulu dalam suatu matriks, misalnya gliserol, kemudian dibombardmen dengan phase atom misalnya Ne atau neon. Yang keempat ada FDMS, di mana pola ionisasinya menggunakan medan magnet. Sampel diletakkan pada filamen dan dipanaskan secara granula menggunakan medan listrik atau electric fillets.
Lalu energi yang tersisa dari tumpukan dapat menyebabkan ion molekul terbagi menjadi bagian neutron dan bagian ion yang lebih kecil. Ion molekul adalah ion kation bebas, tetapi fragmen ion dapat berupa kation bebas atau karbokation tergantung pada sifat neutronnya. Selanjutnya ada spektrum massa, di mana spektrum massa ini adalah suatu plot atau hubungan antara kelimpahan relatif versus massa permuatan atau M per Z, di mana pada spektrum massa ini ada 5 puncak. Yang pertama ada puncak ion molekul atau M plus atau M tambah H, yang kedua ada puncak isotop, yang kedua ada puncak fragmen, yang keempat ada base pack, yang kelima ada puncak metastabil. Dikatakan base pack, dia itu puncaknya itu lebih tinggi daripada puncak-puncak yang lain, atau peaknya itu tertinggi pada suatu spektrum itu. Contoh dari sini nih, dari spektrum yang saya ambil, base peaknya itu ada di 41 karena puncaknya itu lebih tinggi atau peaknya itu lebih tinggi daripada yang lain. Yang untuk puncak ion molekul atau M plus itu ada di 100 ini dengan struktur 2,4 di metil pentana. Nah, di sini saya akan membaca spektrum massa dari MS, di mana pojok kanan ini ada 100. Yang 100 ini merupakan puncak ion atau M+, di mana 100 ini memiliki struktur 2,4 di metil pentana. Nah, di sebelah kirinya ada 85. Dari 100 ke 85 terjadi pengurangan 15. Dan dari yang awalnya 2,4 di metil pentana terjadi pengurangan CH3 karena C kita tahu AR-nya 12, HAR-nya 1, jadi 1 dikali 3 jadinya 3 ditambah 12 jadinya 15. Nah, di sebelah kiri selanjutnya ada 57. Dari yang 100 yang pojok kanan tadi 100 ke 57 terjadi pengurangan 83, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 43. Dan struktur yang berkurang itu CH3, CH, CH3. Dan selanjutnya ada di sebelah kiri dari 57 itu ada 43. Nah, 43 ini terjadi pengurangan lagi, yaitu CH3, CH, CH3. Begitu juga dengan 41. 41 ini terjadi pengurangan 2 dari 43 dan pengurangan dari 100 sebanyak 59.